Hatul kalam. Selamat tua. Baik. Kita lanjutkan nanti, baik. Biar tahu juga menantunya, baik. Perlu saya ceritakan karomah-karomahnya ini si menantu ini. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Tebu Iring Inisiatif dalam bincang santai. Kali ini kita bersama tokoh muda NU, alumni Tebu Ireng, dan ketua umum sekaligus pendiri GIB, Generasi Indonesia Bersarung. Tentang Generasi Indonesia Bersarung nanti kita bisa langsung wawancara dengan beliau, Lora Hawaii Abdullah. Assalamualaikum, Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah. Jenengan di Tebu Ireng tahun berapa? Saya masuk Tebu Ireng tahun 1989. Waktu itu sanawiyah 3 tahun, lalu sampai ke aliyah, keluar tahun 1995, lalu melanjutkan ke Universitas Darul Ulum, Fakultas Hukum. Saya keluar dari Tebu Ireng, di kuliahnya di Darul Ulum, tapi tetap di Tebu Ireng, tapi sudah di luar. Masa Kiai Yusuf Hashim. Masa Kiai Yusuf Hashim, tahun sampai 1999 saya keluar, meninggalkan Tebu Ireng. Jadi hampir saya di Tebu Ireng 10 tahun. Jadi cukup tahu ya gang-gang kecil sampai gang Senggol itu dicukir itu. Iya. Lora Fawaid ini adalah pendiri Gerakan Indonesia Bersarung. Ini menarik sekali, di mana Gerakan Indonesia Bersarung ini dengar-dengar sudah melalui atau sudah memiliki badan hukum, dan itu sebuah proses yang begitu cepat. Mengenai GIB itu sendiri, apa sih? Ya, Generasi Indonesia Bersarung, gerakan nasional. Jadi kita apa ya? Ya intinya sebenarnya ada 9 poin latar belakang kenapa saya khususnya tercetus ide mendirikan Generasi Indonesia Bersarung. Intinya adalah bagaimana Indonesia ini dalam tanda petik kita sarungkan, gitu. Bersarung di tengah akhir-akhir ini ada trans ideologi Wahabi Salafi masuk dengan Arabismenya, harus pakai gamis, pakai celana cingkrang. Nah, disinilah saya punya ide besar bagaimana mengimbangi, bahasanya mengimbangi ke depan supaya bahwa Islam itu tidak harus dengan gamis, bahwa Islam itu tidak harus dengan cingkrang. Ya, kaum sarungan selama ini ya dalam sejarahnya selalu tersisihkan, terhegemoni. Baru Gus Dur tampil menjadi presiden sebagai representasi kaum sarungan. Baru lagi pada periode yang wakil presiden yang sekarang, Kiai Ma'ruf Amin, kita anggap itu beliau itu bagaimanapun adalah keluarga besar alumni Tebu Ireng. Beliau cukup lama di Tebu Ireng, tampil menjadi wakil presiden, dan itu orang kedua di Republik ini yang kita anggap sebagai representasi generasi Indonesia Bersarung. Awal mula
dibentuknya GIB ini apakah melalui musyawarah orang-orang di pemerintahan atau bagaimana? Ya, memang saya pribadi yang awalnya punya ide, punya inisiasi, dan sebelum saya melakukan action atau sampai berbadan hukum, memang saya istikharah. Karena itu kita diajarkan oleh masyayikh, oleh guru-guru kita di Tebuireng dulu, termasuk oleh kiai favorit saya, yaitu Al-Maufullah Kiai Shomuddin Hadi Kuswiso. Jadi saya termasuk salah satu ya santri mungkin tanda petik kesayangannya Kuswiso. Bahkan banyak pesan-pesan beliau yang secara khusus disampaikan kepada saya oleh Al-Maufullah Kuswiso. Jadi memang dalam mendirikan GIB saya mengikuti lelakon atau semacam riyadhah sebagaimana mungkin tidak sudah dahsyat bagaimana NU dulu didirikan karena oleh sekian banyak kiai. Tapi paling tidak dalam masa saya mendirikan GIB, saya masih dalam masa riyadhah kuasa Daud. Mulai tahun 2016, sekarang sudah tahun ke-7. Jadi dari 9 tahun yang saya riyadhahkan. Jadi secara spiritual itu. Jadi ya karena kita harap keberkahan dari masyayikh kita khususnya di Tebuireng. Karena murni saya 10 tahun, ilmu saya 90% lebih itu dari Tebuireng. Mengenai kata bersarung sendiri, ya. Ini bersarung ini kita maknai harfiah ya bersarung, ya. Atau ada makna tersirat. Karena kalau bersarung saja kan setiap orang kan bisa, ya. Bahkan mungkin Wahabi bisa saja bersarung. Bisa bersarung. Ya. Ya maknanya yang jelas dua itu secara harfiah ya. Bersarung itu ya pakai sarung, sehingga saya mohon maaf ini saya dulu pakai karena mahasiswa pakai celana, saya sekarang sudah tidak punya celana lagi. Jadi saya ke Singapura, ke Malaysia pakai sarung. Jadi saya akan konsisten dengan perkumpulan yang saya dirikan. Bahkan ini harfiah dan jasmania. Ya batinnya juga. juga. Ya, batinnya juga. Jadi saya pernah waktu di Singapura itu keliling-keliling itu orang karena nggak ada yang satupun yang pakai sarung. Sehingga saya lihat itu sama orang Cina-Cina. Jadi saya berusaha konsisten dengan apa yang saya ikhtiarkan dan alhamdulillah ya banyak teman-teman di beberapa daerah, kabupaten, kota yang apresiatif. Untuk keanggotaan sendiri, gerakan Indonesia Bersarung ini dari mana saja? Ya, yang jelas santri. Punya latar belakang santri. Tidak harus itu, karena santri secara umum itu tidak harus mondok di pesantren. Jadi makanya ini kaosnya jadi ada lambang logonya ini terus pesantren. Ya, jadi ya santri Tebuireng, santri pondok-pondok lain dan seterusnya, santri secara umum. Keanggotaannya. Ya. Bahkan yang tidak pernah mondok sekalipun bisa ikut. Yang penting ya setuju dengan ide besar generasi Indonesia Bersarung. Ide besarnya itu sendiri apa? Ide besarnya itu ya itu tadi, itu kalau dulu Bung Karno itu dengan peci hitamnya, bagaimana kita ini ide-ide besar Bung Karno itu ya dengan bersarung bahwa ya kita tidak boleh tidak boleh merasa kecil hati dengan kita pakai sarungan, apalagi ya secara
pakaian sarung sekarang itu cukup trendy, cukup familiar, cukup up to date, cukup ya milenial juga ya. Ya, kebetulan saya tidak bawa ada sarung GIB, jadi ya, pakai batik, ya sarung batik itu ada logonya GIB, Gerakan Nasional. Jadi kita ingin secara perlahan GIB ini ke depan sebagai spionase, sebagai ya semacam di tengah NU sekarang ini digempur kanan kiri depan belakang, ya kita ya, secara ideologis itu, secara manhajiyah, secara sanad keilmuan GIB ada dua yang kemarin saya tulis itu, bahwa secara sanad keilmuan GIB ini adalah manhaj tabwiriyah. Yang kedua, secara sanad keorganisasian adalah manhaj an-nahdiyah. Dan kalau siapapun itu santri, baik santri secara harfiah atau maupun secara luas itu, ya, kita sangat welcome untuk bergabung siapapun. Kalau GIB sendiri, apakah kalau ada orang bagian daripada agenda politik? Oh tidak ada agenda politik. Kita gerakan moral, gerakan pemikiran, gerakan manhaj, gerakan secara ideologis adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Jadi harus ada di bawah terakhirnya harus an-Nahdiyah. Karena secara sanad keilmuan kita murni santri Tebu Ireng, santrinya Hadratus Syekh, ya, dan ini harus ya terus kita kita kembangkan, kita munculkan, dan kita harus di tengah hegemoni terjadi transideologi, maka salah satunya GIB ya, ini ide besarnya kita bentuk, kita dirikan, ya arahnya ke sana secara ideologis. Untuk sekarang program-program apa saja yang mendukung teraplikasinya ide-ide besar seperti yang sudah dengan papakan? Ya sebenarnya secara program ya, karena ada pengurus wilayah, ada pengurus cabang yang sudah beberapa cabang bergabung terbentuk se-Indonesia. Papua ada, itu NTB juga alumni Tebu Ireng, ada pengurusnya, pengurus provinsi NTB, pengurus di Lombok itu ada, di Bali itu Bali ada, bukan alumni Tebu Ireng, Bali. Ya relasi ya, teman-teman kiai itu ada salah satu pengasuh pondok di Bali. Ada di Maluku, ada di Sulawesi Utara itu ada. Kalimantan itu yang lengkap itu Kalimantan Barat, itu seluruh kabupaten di Kalimantan Barat itu sudah ada pengurus cabang GIB-nya. Riau, Batam, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh belum. Kalau Jawa Barat itu hampir sudah sebagian besar sudah ada pengurus cabangnya. Jawa Tengah itu sebagian besar, Jawa Timur itu juga sebagian besar, Madura itu 4 kabupaten itu sudah ada pengurus cabangnya. Itu sudah ada rapat-rapat kerja secara nasional. Badan hukum ini baru terbentuk, kita daftarkan tahun 2019. Cuman secara ini 2018, waktu itu masih belum ada pandemi. Ketika 2019 kita sempat sudah bikin pra-rakernas. Waktu itu kita taruh di Tretes, salah satu kiai alumni Tebu Ireng, kita tempatkan di sana di pesantrennya. 2019 menginjak 2020 kita mengadakan
semacam silaknas, silaturahim koordinasi nasional, terbentur pandemi corona itu. Akhirnya sampai sekarang ini ya hanya ada di grup-grup WA, hanya secara Tapi semangat masih tetap ada. semangat itu ada. Insya Allah nanti September tanggal ya awal sekitar tanggal 5-6 kita akan mengadakan silaturahim koordinasi nasional di IB. Keren sekali ya. Itu penjelasan dari Lora Khawaid Abdullah mengenai gerakan generasi ya, Generasi. bukan gerakan. Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersatu. Gerakan Jadi, Nasional Generasi Indonesia Bersatu. Bersatu. Atau disingkat GIB. Atau disingkat GIB. Jadi sesuai dengan pemaparan tadi, ini tidak dalam peta secara harfiah saja. Ya. Jadi penduduk Indonesia harus bersatu semua ya, tidak ya. Tidak. Artinya punya sikap sebagaimana orang bersarung itu juga bagian daripada gerakan ini. Ya. Dan termasuk sebenarnya kalau kita lihat itu Indonesia atau Nusantara ini kan diikat oleh sarung. Artinya sebenarnya sarung itu tidak hanya pakaian santri. Di Bali itu pakai sarung. Orang Hindu, Buddha pakai sarung. Jadi bicara tentang GIB sebenarnya bicara tentang Indonesia. Nah, itu. Jadi ada dua variabel yang kita akan garap ke depan. Secara internal adalah kaum santri secara arti makna luas. Tapi ketika bicara tentang kebangsaan, ya menyatukan Nusantara, menyatukan Indonesia cukup dengan sarung, selesai. Bali pakai sarung. Nah, orang coba kita lihat orang Hindu, Buddha pakai sarung. Sebenarnya sarung itu adalah ciri khas budaya Nusantara. Inilah hebatnya dakwah para guru-guru kiai-kiai kita, para wali-wali dulu, bahwa sarung mengikat Nusantara, mengikat Indonesia itu dengan pakai sarung. Jadi ya sebenarnya tidak hanya dari latar belakang pesantren. Tidak hanya dari latar belakang pesantren. Nah, ini kalau bicara tentang Nusantara, bicara tentang Indonesia. Jadi ya sarung, kita tidak boleh alergi dengan sarung. Tidak boleh alergi dengan busana yang dianggap dulu primitif, sekarang kayaknya tradisional. sudah mulai. Sekarang sudah luar biasa. Pak, ke kantor-kantor, ke pemerintahan ya pakai sarung biasa. Nggak dilarang. Ke mall, ke plaza-plaza sarungan biasa. Saya sudah biasa sarungan ke plaza-plaza itu biasa. Mungkin sarungnya bermerek. Ya pakai sarung gip lah itu. Itu biar tampil lebih trendy. Kalau pakai sarung gip nanti. Harapan dari Lora sendiri dengan dibentuknya Generasi Indonesia Bersarung ini untuk masyarakat yang lebih luas apa? Harapannya secara umum mari kita hidup di Indonesia ini tidak boleh eksklusif, tidak boleh anti terhadap pakaian-pakaian Nusantara yang selagi itu menutup aurat. Bahwa bicara Islam itu ya tidak harus memakai apa yang ada di Arab misalkan, pakai gamis. Ya pakai gamis ya silahkan. Tapi bagi yang tidak pakai gamis, pakai sarung jangan dianggap tidak Islami. Begitu. Harapan saya dengan gerakan moral yang salah satunya ya kita gagas GIB ini secara internal kepada kaum santri seperti yang tadi saya katakan, dan secara eksternal kepada dalam kerangka bicara tentang kebangsaan, maka kita harus bahwa mengikat kebangsaan kita, ya apakah itu Islam, Hindu, Buddha, ya cukup dengan pakai sarung aja. Itu secara ke-Indonesia. Apa yang dikatakan misalkan Al-Maufullah, pengasuh kita itu Solahuddin Wahid. Jadi ada tentang konteks keindonesiaan dan keislaman.
tidak boleh dibenturkan antara keislaman dengan Indonesia. Nah, inilah ide-ide besar termasuk Al-Maufullah ke Salahuddin Wahid yang kita breakdown, kita terjemahkan dengan Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersatu. Luar biasa. Subhanallah, pemaparan dari pendiri sekaligus ketua umum dari Generasi Indonesia Bersatu sudah dipaparkan dengan cara jelas bahwa ini konteksnya bukan agenda politik. Ini murni adalah gerakan moral. Nah, dan siapapun boleh ikut selagi punya visi dan misi yang sejalan dengan gerakan nasional Generasi Indonesia Bersatu. Dan tidak ada paksaan. Dan tidak ada paksaan. Ya, jadi terbentuknya pengurus sekian ini satupun saya tidak pernah ada yang meminta. Sukarela. Ini kebetulan ada teman kita ini dari Bogor, alumni Tebu Ireng, Kang Bek ini, Kang Bek Haki, hadir juga ini di ya. Dan teman-teman yang lain yang alumni pesantren, bahkan ada ya yang tidak nyantri tapi satu visinya sama, ya monggo. Saya pikir sekian Gus. Ya, kita punya durasi agak singkat tapi yang padat tadi itu dari semua itu sudah bermanfaat semua. Itu perkenalan kita dengan pendiri dan ketua umum Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersatu, Lora Fawaid Abdullah. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, semangat dalam memperjuangkan kebinekaan keragaman di Indonesia, tentu dengan bersarung ya. Bersarung. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Ini sudah gip semua ini, pakai sarung semua. Sudah gip semua loh. Walaupun tidak terdaftar secara aktif, ada. Memang kita tidak pakai harus mendaftar. Ya bagi yang mau ini secara anggota sukarela. Ini sudah gip semua. Sudah gip semua. Sudah gip semua. Saya pikir sekian Gus. Terima kasih atas sama-sama waktu dan kesempatannya untuk kami Tebu Inisiatif bisa berbagi ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih semuanya. Kita kembali pada pertemuan yang akan datang di Bincang Santai Tebu Inisiatif yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.